Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Allahumma ahillahu alaina syahru Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna siyamahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ar-Rasyid Kompleks perusahaan PT Seminggu Soa yang kita saling mendoakan semua, semoga kita dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga doa kita untuk perusahaan ini, semoga juga dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan seluruh yang ada di dalamnya, baik itu aset-asetnya seluruhnya dan orang yang di dalamnya melakukan aktivitas maisha. Hari ini kita silaturahim, saya diberi amanah untuk menyampaikan kultum berkaitan dengan keamanan diri. Sebelumnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena Dia yang banyak memberikan kita nikmat, dan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 cara bersalawat kepada Nabi, ringkas dan pahalanya 10 satu kali disebut, yaitu ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan itu kita ucapkan alaihi salatu wassalam. Kalau bukan yang itu kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Cukup saja itu. Yang tidak boleh itu memenggal salawat, hanya mengatakan sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, itu tidak sempurna. Kenapa? Karena perintah ayatnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan salam. Kalau sallu alaihi, salam saja, salawat saja, tidak ada salamnya. Sementara perintah ayat sallu alaihi wa sallimu taslima. Olehnya itu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah, berkaitan dengan menjaga diri adalah bagian daripada syukur, ya. Itu di dalam Islam ada 2. Ada namanya syukur, ada sabar. Orang yang bersyukur itu bisa diukur ketika dia taat kepada perintah-perintah. Perintah apapun, perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah perusahaan, maka orang itu bersyukur. Maka kalau kita mau lihat orang yang bersabar, ketika dia tidak melanggar larangan Allah, dia tidak minum minuman keras, dia tidak mengkonsumsi narkoba, dia tidak berzina, perintah larangan Allah dan Rasulnya dia tidak kerjakan, dan terhadap larangan-larangan di tempat dia bekerja dia tidak lakukan, maka itu juga orang yang bersabar. Itu makanya berkaitan dengan judul yang diberikan saya ini, berkaitan dengan keamanan diri, menjaga diri. Tugas saya sebagai dai keamanan dimitrakan di kepolisian adalah satu napas dengan judul ini, menjaga diri, menganjurkan orang mengamankan dirinya dan orang lain. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain, karena aman itu adalah nikmat yang mesti dijaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengatensi, memperhatikan tentang keamanan. Bagaimana Nabi awal bulan, kalau melihat bulan sabit di sebelah barat, beliau melihatnya langsung mengatakan Allahu Akbar, kemudian berdoa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu juga bulan. Begitu kata Nabi di dalam hadis.
Dan yang menarik dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah didahulukan meminta aman. Kenapa kira-kira duluan aman? Karena tidak bisa orang beribadah dengan baik, dengan khusyuk kalau tidak aman. Ya, miki contohnya itu di negara yang sekarang bergolak antara di Timur Tengah. Apakah orang bisa konsentrasi salat tarawih? Tidak kalau peluru-peluru, suara-suara desingan meriam meledak, bagaimana siapa tahu nak kena. Dan itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keamanan baik dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga itulah safety first dalam keamanan diri, keamanan jiwa ini dalam bekerja adalah bagian daripada ajaran Islam. Tidak boleh kita ceroboh, tidak boleh kita menganggap remeh, tidak boleh bilang ada ilmu kebalku ini lantak saya, kalau ada besi jatuhi badanku ini mental, tidak dipakai begituan di dalam ilmu perusahaan. Kenapa ada helm? Iya, kenapa ada sepatu boots yang di depannya itu ada besi? Kalau ada besi jatuh paski di depan di atas kaki kita, itu yang melindungi. Tidak ada dikenal ilmu, apalagi rawa rontek, tidak ada. Karena itulah sangat menarik kajian ini. Dalam hal ini saya menggugah, saya mengajak jamaah yang bagian daripada kita ini kan asetnya perusahaan. Kita ini adalah aset SDM, sumber daya, perputaran rodanya perusahaan adalah ada peran-peran kita masing-masing. Dan kalau ada yang satu sakit, ada yang cedera, bahkan semoga tidak terjadi ada yang meninggal gara-gara kecelakaan kerja dan orang tersebut menguasai di bidangnya dari bagian tertentu yang vital di perusahaan, maka betapa kehilangannya sesuatu lembaga atau satu perusahaan. Sehingga memang kita harus menjaga keamanan diri dan orang lain, dan penting, sangat dianjurkan. Ya, pertanyaannya kenapa begitu penting keselamatan diri dan orang lain dalam dunia kerja? Pertama, selaku setiap individu manusia yang bekerja di suatu lembaga atau institusi perusahaan adalah aset sumber daya manusia. Aset, perusahaan tersebut kehilangan atau wafat sakit karyawan adalah hilangnya satu aset penting dari milik perusahaan. Yang kedua, sebab menjaga dan melindungi keselamatan diri dan orang lain adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Menarik ini ayat. Jangan engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, tahu di situ peleburan besi, tidak pakai rompi APD, tidak pelindung. Nah, tahu di situ bahwa di situ sering ada batu jatuh kalau habis meledak bom, peleburan penghancuran material. Biasa tidak jatuh semua langsung, ada tersangkut di celah-celah pohon, di ranting. Ada waktu-waktu tersentuh tiba-tiba jatuh. Nah, ada kiri bawahnya. Bilang tidak ada ji peledakan hari ini. Tidak ada ji peledakan hari ini kan jam pagi-pagi. Nah, jangan pakai helm, jangan pakai sepatu. Tapi ada di situ sudah diledakkan kemarin, tersangkut di celah-celah sedikit. Ada mungkin angin yang kencang, dan ketahuilah jamaah, makhluk yang paling kuat itu di antara makhluk Allah itu yang kita gunakan kekuatannya itu angin. Angin nakalahkan batu, angin nakalahkan api, angin nakalahkan air, dan itu disebut dalam hadis, suatu hadis ketika malaikat tajub, Rabbi fahal khalaqta khalqan asyaddu minal jibal, Tuhanku masih adakah lebih kuat daripada gunung? Ada. Apa? Besi al-hadid. Bertanya lagi malaikat, Tuhanku masih adakah lebih kuat dari al-hadid? Ada. Apa? An-naru. Bertanya lagi malaikat, Rabbi fahal khalaqta khalqan asyaddu minal hadid minan nar. Hadid lah api, kemudian air. Begitu terus pertanyaannya malaikat. Setelah air, arrihu. Mungkin lagi buktinya arrihu, ada bangunan baru di sini di Salenda.
Satu atapnya diangkat naik. Berapa beratnya itu, Pak? Itu mobil truk yang membuat jalan dia dari Semen bisa dibawa ke Makassar, kan itu kerjanya angin. Mana? Itu di bannya mobil itu. Angin yang dikasihkan. Betapa kuatnya angin. Jadi kalau ada di batu-batu jadi terselip di situ di batu-batu, kita tidak pakai lewat di depannya tergelincir. Nah, kena kepala. Kalau ada helm, ada safety, maka selamatlah kita. Tapi kalau tidak ada, maka apa yang terjadi? Seorang ibu hilang suaminya, seorang anak menjadi yatim gara-gara kecerobohan diri sendiri. Makanya termasuk membinasakan dirinya orang yang menganggap remeh, jangan misalnya sudah keterima ilmu kebal di Mandar, tidak dipakai ilmu kebal kalau di perusahaan. Bila ya cocok dipakai ilmu kebalmu, tapi ini SK untuk surat pemberhentianmu juga. Pergi mau cari tempat lain karena tidak dipakai ilmu kebal. Kita harus mengikuti aturan karena itu tanda bahwa kita bersyukur dan bersabar. Kemudian ayat Allah memerintahkan kita bekerja. Jadi tadi itu jangan engkau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan, berbuat baiklah. Artinya berbuat baiklah. Pakailah pelindung, pakailah alat yang membuat engkau bekerja dengan aman dan orang lain juga aman. Wa ahsin, itu kata-kata hasan itu kan perbuatan baik. Jadi memakai pelindung diri perbuatan baik, tidak memakai pelindung diri adalah bukan perbuatan baik. Karena di situ mengutarakan ayat itu, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai berbuat baik. Bukan cuma Allah, bos tak majikan kita, supervisor kita, engkau berbuat baik, kau nanti promosikan kau naik jabatanmu karena engkau perfect caramu bekerja, engkau berbuat baik karena dia taat aturan. Tentang bekerja Allah juga suruh kita, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ila wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Jadi itu bekerja Pak, ibadah berdasarkan dalil ini. Pekerjaan yang halal yang diniatkan, ya Allah saya keluar rumah bekerja karena engkau. Perjalanan tak itu adalah perjalanan ibadah. Dan ayat ini menjadi dasar ulama menjadikan pekerjaan halal itu adalah ibadah. Karena Allah suruh kita. Baru pekerjaan kita itu disoroti oleh siapa? Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat pekerjaan, wa rasuluhu dan rasul. Dan karena nabi sudah tidak ada, wal mu'minin, orang-orang yang beriman. Ya. Fasaturaduna ila alimul ghaibi wasyahadah, dan kamu akan diperlihatkan yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata, lalu diberi ketakannya kepadamu apa yang kamu kerjakan. Ayat inilah menjadi dasar ada istilah promosi, ada demosi karena dilihat pekerjaan kita. Dua hal yang di atas menjadi acuan pedoman serta pemahaman bagi kita umat Islam bahwa bekerja mengutamakan safety, keselamatan diri dan orang lain dalam bekerja adalah suatu kewajiban. Iya. Ada beberapa alasannya. Pertama, sebab keselamatan bagian dari amanah. Ini nyawa tak, ini amanah. Nah kasih ki Allah. Karena dia amanah tidak boleh dijaga, tidak boleh dirusak. Bagaimana orang yang merusak nyawanya itu? Bunuh diri. Orang yang merusak nyawanya minum racun. Orang yang merusak nyawanya itu adalah loncat di jembatan. Orang yang merusak nyawanya itu adalah bekerja tidak pakai APD. Nah tahu ini sebentar ada peledakan batu tidak pakai APD, atau masuk di tempat-tempat yang riskan, atau ada tertentu alat bagian-bagian mesin tertentu yang harus diturunkan, dikunci di apa, tidak melaksanakan. Jadi ini adalah amanah, karena jangan sampai kecerobohan kita nyawa orang lain yang hilang, yang terenggut. Yang kedua, jangan abaikan alat pelindung diri karena malas. Pernah Pak ada orang dicari alat pelindung diri. Apa itu? Covid. Aku mati. Banyaknya orang itu takut mati. Kayak mami robot waktu itu, kayak astronot orang. Sekarang sudah tidak berlaku, tapi ada tempat-tempat tertentu kita memasukinya seperti laboratorium. Itu harus SOP-nya karena di situ banyak bakteri, banyak virus, harus seperti astronot. Dan tentu tempat-tempat perusahaan alat-alat tertentu yang sudah
sudah jadi standar bahwa kalau masuk di area ini harus pakai. Yang ketiga, tubuh sehat sama dengan modal ibadah. Kalau sehat kita modal tak untuk pergi umrah, mau ke pergi umrah sakit kakiku, mau ke pergi haji, naikin nomor haji tak. Oh, pergi bagaimana? Kalau diamputasi kina berbulan-bulan baru biar sembuh. Makanya ini kesehatan aman. Yang keempat, lalai safety sama dengan merugikan banyak pihak. Baik, kemain gara-gara kita aja meledak bagian daripada perusahaan, asetnya hilang, ada juga nyawa yang terenggut. Ini yang penting. Dan kita ada kaidah mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh kita berbuat mudarat dan mudaratkan orang lain. Itu kenapa ditutup terpal itu mobil truk? Karena kalau tidak ditutup terpal, terbang-terbang batu-batunya, debunya orang di belakang kasih pak motor nagalusu matanya, ini tabrak batu artinya lubang, jatuh dia gara-gara supir tersebut tidak safety mengendara. Pada disuruh dia tutup terpal mobilnya karena mengangkut material batu atau debu. Terakhir, ada doa aku kasih kini jamaah, mudah-mudahan bisa diamalkan dari Nabi. Doa perlindungan dari segala penjuru. Nah kalau bala bugis nah bilang bugis epak sulah pak. Dah ini bukan saya yang karang-karang, bukan dari anu ini, bukan dari guru-guru spiritual yang tidak ditahu. Ini dari Nabi. Ini bagian daripada zikir pagi dan petang. Ya kita baca setiap pagi karena ini perlindungan Nabi. Allahumma ihfani min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, jagalah, lindungilah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan lindungilah aku dengan keagamamu agar tidak disambar dari bawah. Maksudnya guncangan dari bawah. Betapa mulianya ini doa. Orang Bugis bilang pala doa ngepak sulapa. Maka buka pak sulapa, enas sulapa. Kalau ini kan ngempak, ada lagi di atas, lagi di bawah. Sehingga ini menjadi oleh saya diberi amanah kultum, mudah dihafal. Kalau sudah dihafal diamalkan Pak. Makanya saya sengaja menulis begini karena itu ada kaidah Imam Syafi'i mengatakan al ilmu syahidun wal kitabatu kahiduha. Ilmu itu adalah hewan buruan dan untuk menangkap hewan buruan itu ilmu itu ditulis. Kan tidak bisa menulis di sini, bukan sekolah. Saya yang diberi amanah tadi malam di SMS oleh Ustaz Muhammad 2 hari yang lalu bilang ada amanah ini. Makanya saya bertanggung jawab apa yang kusebut di mulutku ini ada di kertas ini sehingga saya tidak mengarang-mengarang, ada referensinya dan mudah-mudahan ini menjadi doa perlindungan kita dari segala mara. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah di bulan Ramadan ini dan bisa menuntaskannya dan nampaknya nanti gelar muttaqin. Kita tutup dengan doa berjamaah. Ada doa berjamaah dari Nabi yang biasa beliau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أهله علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.